Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan perkongsian ringkas pada pagi ini. Baik, pertama-tama saya mengucapkan yaitu salam damai kepada semua rekan-rekan sekerja, walau di mana mereka berada, dan kepada juga semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya akan yaitu mengkongsikan yaitu judul yaitu percaya dan menerima. Mari kita rujuk di dalam Alkitab, di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baik, ayat ini ada menyatakan kepada kita, yaitu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Baik, pada hari ini kita sebagai pemercaya Tuhan, kita perlu ada suatu kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Tuhan. Walau apapun yang berlaku, apapun yang terjadi seperti pada hari ini, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kalau kita percaya, barulah kita dikaruniakan berkat daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga ayat 7. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga 7. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh itu inilah yang dikatakan oleh penatua Yakobus, hendaklah dia meminta dengan iman dan sama sekali jangan ada bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Jadi orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi demikianlah juga kita pada hari ini, yaitu kita harus percaya sesungguhnya terhadap Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, pada pagi ini melalui yaitu judul ini, percaya dan menerima, saya akan bawa beberapa perkara di dalam merenungkan untuk kita yaitu mempelajari yaitu firman Tuhan di dalam meneguhkan iman kepercayaan kita. Baik, yang pertama karena percaya mendapat penyembuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 14 hingga ayat 15. Yakobus pasal 5 ayat 14 hingga 15. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Baik, di sini ada menyatakan kepada kita, yaitu doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi karena kita percaya, maka kita akan mendapatkan penyembuhan. Seperti peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu ada 2 orang buta dapat melihat karena percaya. Peristiwa ini kita boleh lihat di dalam kitab Matius
pasal 9 ayat 27 hingga 30. Jadi kita pada hari ini pun harus demikian juga. Kita harus percaya kepada Tuhan. Walaupun pada hari ini, kebanyakan pada hari ini ada di antara seiman kita juga yang telah ditimpakan oleh penyakit ini. Penyakit yang pada hari ini. Tetapi harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Dan harus percaya Tuhan itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Oleh itu janganlah kita khawatir tentang apa yang terjadi pada hari ini. Dan yang kedua, apa yang kita boleh belajar dengan percaya dan menerima? Karena percaya maka mendapat makanan. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal 34 ayat 8 hingga ayat 10. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di sini ada menanyakan, yaitu takut akan Tuhan tidak akan kekurangan orang yang takut akan Dia. Oleh itu kita pada hari ini yang percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, kita jangan khawatir. Kita harus percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi kita pada hari ini penuh dengan yaitu cabaran yang kita lalui. Oleh itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus meneruskan kehidupan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita mendapat yaitu berkat daripada Tuhan berkelimpahan walaupun melalui penderitaan ini. Baik, ya syukur kepada Tuhan perkongsian pada pagi ini. Sampai di sini, semoga kita dapat dibangunkan melalui kesaksian yang ringkas ini. Haleluya.